Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Sekarang umur ya masih muda lah, masih bisa dibilang muda. Oke, gue mau cerita suatu pengalaman gue bareng sama sahabat gue gitu kan. Jadi waktu itu sahabat gue ngajakin untuk jalan ke rumah neneknya. Katanya tuh sambil panen pokat di rumah neneknya itu. Jam setengah tiga, ini kejadian ini siang ya, mas. Jam setengah tiga siang kita meluncur ke rumah neneknya. Masih di satu, nggak jauh, sekitar 20 menit dari rumah gue ke rumah neneknya itu. Jadi sampai di sana nggak ada yang istimewa sih, tapi maksud itu pas sampai di lorongnya itu biasa aja, kayak rumah biasa biasanya aja. Pas sampai di rumah dia itu, ternyata rumahnya itu paling pojok sekali. Rumah apa, rumah rumah masih rumah kampung gitu kan, jalan-jalan kampung, dan rumahnya itu paling sudut, paling ujung sekali. Selebihnya di ujung sana itu ya masih hutan-hutan, dan ada pembatas tembok gitu kan. Dan di temboknya itu pun juga masih kosong, masih tanah-tanah kosong gitu. Jadi ya jalannya itu emang masih sepi banget gitu. Ketika itu sudah sampai gitu kan, kita langsung langsung manenin pokatnya gitu kan. Dia manjat, gue nunggu di bawah gitu. Skip skip sekitar kurang lebih hampir 15 menitan gitu kan. Manen pokatnya lumayan banyak lah waktu itu dapat. Ya, jadi setelah panen pokat gitu kan, kita istirahat dulu sejenak. Nah, jadi gue jelasin dulu rumah neneknya itu. Jadi di rumah, sebelum rumah neneknya itu ada rumah satu lagi. Nah, itu rumah kakaknya. Jadi ya rumah, antara rumah neneknya itu depan-depanan, cuman sekitar depannya itu nggak depan banget. Jadi yang rumah neneknya di sekitar paling pojok gitu kan. Jarak antara rumah neneknya ke rumah kakaknya itu sekitar dua berapa meter ya kira-kira, sekitar 10 meter deh jarak, sekitar 25-an kali, di bawah 25 atau 30 meter gitu jarak antara rumah neneknya dengan rumah kakaknya itu. Jadi emang rumahnya itu agak jauh gitu kan jaraknya. Nah, rumah neneknya itu kira-kira di tengah-tengah banget. Jadi kalau kita itu kan, kita lihat itu rumahnya, tanahnya itu luasan, kalau kata dia itu sekitar 1 hektar. Jadi rumah neneknya itu di tengah-tengah dengan ukuran yang 1 hektar tadi. Nah, sudah kita panen, kita kan berhentinya di rumah kakaknya, karena rumah kakaknya itu ditempatin, rumah neneknya ini enggak. Jadi setelah sampai di rumah, sudah panen pokatnya tadi, kita ke rumah kakaknya tadi kan, kita taruh di sana dulu. Itu kurang lebih kita istirahat di rumah kakaknya itu setengah jam deh. Jadi ya kurang lebih udah jam setengah empatan, kita udah jam empatan kita. Pas sampai di sana kan belum mau pulang nih karena cuaca kan masih terang. Jadi gue bilang kan, wih rumah nenekmu bagus juga gitu kan. Wah iya gitu kan. Selain selain ada pohon pokat, masih banyak lagi kok buah-buahan yang lain, dia bilang kan. Ya dia bilang seperti itu. Jadi kita keliling, kita pergi keliling gitu kan, lihat ini kebun batang dan buah-buahan yang ada di perkebunan neneknya itu.
Oh iya, gue belum pak. Neneknya ini sudah meninggal itu kurang lebih 2 tahunan. Jadi udah lama banget neneknya meninggal. Rumah sahabat gue ini dekat rumah gue. Jadi ya nggak jauh dari rumah gue gitu kan. Kalau misalnya kalian menanya itu anggap saja rumah gue itu di kota. Nah, rumah rumah neneknya itu ada di seberangannya kota. Jadi ya seberangan kota, kota Jambi kan nggak jauh-jauh amat gitu kan. Kurang lebih 25 menit itu sudah sampai kok. Nah, jadi setelah kita istirahat, gue kan penasaran nih mau lihat buah-buahan lain yang diceritain dia tadi. Jadi gue bilang, temen apa, mana sih buah-buahan yang lo bilang tadi kan. Jadi kita lihat ke sana kan ada buah jeruk, ada kates kan. Terus dia bilang lagi di belakang rumah itu ada juga yang lain, dia bilang gitu kan. Mm-mm. Di belakang rumahnya itu ada juga yang lain gitu kan. Ada batang kelapa, ada ini juga, ada buah buah cengkeh juga, dia bilang gitu kan di belakang. Terus ada ubi, ada macam-macam deh, dia bilang gitu kan. Cuman ya karena nggak terurus, jadi suasananya itu mencekam. Setelah gue jalan ke antara rumah nenek itu, jadi rumah neneknya itu kan di tengah-tengah tadi ya. Nah, antara antara rumah dia, gue merinding ini. Jadi di antara rumah rumah kakaknya tadi ke rumah neneknya itu, di tengah-tengah rumah neneknya itu kan sudah banyak dikelilingi pohon-pohon. Jadi ya waktu lihat ke rumah neneknya itu emang agak tertutup dari rumah kakaknya ini. Jadi ya emang nggak terlalu jelas gitu kan. Jadi kita jalan ke dalam itu, sudah menembus berimbunan pohonan tadi gitu kan. Kita baru kelihat rumahnya itu. Ya karena rumahnya udah lama banget nggak ditempatin, jadi ya ini apa, kesan-kesan tuanya itu jadi terlihat banget gitu kan. Rumahnya masih rapi, masih bersih, masih sering disapu soalnya terlihat dari halaman yang bersih. Cuman ya karena emang nggak ditempatin, jadi kan eh, terlihat emang kusam aja gitu liatnya. Jadi kalau bangunan rumahnya itu seperti zaman-zaman rumah-rumah zaman Belanda gitu, tapi yang semi Belanda, kayak rumah, ya kayak rumah orang Indonesia zaman dulu lah, cuman desainnya desain Belanda gitu. Bingung juga mendeskripsikannya seperti apa. Oh yang pasti jendelanya itu masih gede-gede, jendelanya banyak gede-gede, terus halamannya luas gitu kan, ya zaman khas-khas rumah kolonial Belanda dulu gitu kan. Sudah sampai di sana, kok gue agak merinding gitu. Rasanya tuh kayak, kok kayak gue kayak kayak nggak lagi sendiri gitu. Gue bilang lah, wah kok nggak enak banget ya di sini ya, gue bilang kan. Ya gue bilang gitu. Enggak kok, aman aja kok di sini, nggak apa-apa, dia bilang kan. Oke, setelah lihat kebun yang ada di teras depannya itu, jadi oh ya gue berapa ini dari yang buah alpukatnya itu di sampingan dari rumah kakaknya. Jadi kita nggak sampai ke rumah neneknya gitu kan, agak jauh juga dari pohon alpukat tadi ke rumah neneknya. Jadi setelah sampai ke rumah neneknya, itu siapa sih yang manggil? Aduh, maaf nih, gue gue ngerinding rasanya. Jadi jadi setelah, aduh, apa itu, jadi setelah lihat yang di depan rumahnya itu kan, tuh dia bilang ini, ngajak lagi keliling ke belakang rumahnya. Jadi dia jelasin lah, wah di sini ada pohon alpukat, ada pohon kelapa, tadi yang bilang kan ada pohon cengkeh. Dia bilang karena karena pas
sampai ke belakang itu kayaknya nggak pernah dibersihin sama sekali gitu kan. Nggak pernah diurus, kayaknya emang udah lama banget nggak diinjak sama orang gitu kan. Eh, iya, masih tumbuhannya itu ini apa, rumput-rumputnya tuh tinggi-tinggi tapi nggak tinggi banget, sekitar di atas mata kaki deh gitu, di atas mata kaki dikit deh, kira-kira rumputnya itu sejengkal jarak tinggi rumputnya itu. Tapi rumput-rumput yang menjalar-jalar gitu, bukan rumput yang lalang-lalang ya. Nah, di situ rame, cuman sudah masuk ke sana gitu kan. Terus apa? Karena neneknya hobi hobi nanam gitu kan. Jadi aku tuh apa? Jadi di sana itu di belakang-belakang rumahnya itu banyak sekali pot, terus banyak lagi ada kendi juga, terus ada apa lagi tuh ya? Aduh, sejenis-jenis tempat wadah-wadah gitu gitu kan. Jadi jalan aku jadi ada, karena aku juga lagi hobi lagi hobi nanam gitu kan. Jadi aku kan butuh pot-pot. Jadi rencana apa? Awalnya itu aku pengen ngambil potnya, cuman karena dianya lagi ngajak jadi ya keliling aja deh dulu gitu kan. Pergi deh kami keliling. Terus uh, terus sampai di tengah-tengah itu gitu kan ya. Rumahnya tuh suasana itu horor banget gitu. Gak tau lah kenapa ya, rasanya tuh kayak serem banget gitu. Terus aku bilang apa, bro, gue bilang kan, kayaknya enak banget deh di sini kalau kita bikin konten-konten horor gitu gitu. Gue bilang gitu kan ke temanku ini. Terus temanku ini bilang, ah jangan gila lah lu gitu kan. Kalau bikin konten di sini uh gak pulang lagi kata dia. Nah kan sontak gue bingung gitu kan, kok kok dia bilang gitu gitu. Kalau ini dulu sering juga kok anak-anak main di sini kan, dia bilang nggak ada yang berani setelah itu kan. Orang mau curi-curi ini aja nggak berani lagi pulang datang-datang ke sini. Terus aku merinding banget loh. Terus sudah sudah dia cerita gitu kan, aku kok kok ada yang rasanya tuh kayak ada yang nyentuh pundakku gitu kan. Ush, astagfirullah, aku bilang kan, enggak, apa itu, gue bilang kan. Terus gue bilang kan, lu nyentuh gue tadi ya, gue bilang nggak ada, gue bilang kan. Ayo jalan lagi, gue bilang gitu kan. Ya jadi jalan lagi deh kita gitu kan. Pulang lagi, maksud itu pulang lagi ke rumah kakaknya kan. Cuman karena di jalan tadi itu banyak pot-pot kan, jadi aku ambil satu potnya. Terus kan aku bilang, boleh nggak aku bawa pulang ini, aku bilang kayak gitu kan. Kan nggak kepake juga. Terus dia bilang, mau, lu mau ambil aja semua, banyak kok di sini, dia bilang gitu kan. Wah, karena diizinkan gitu ya hati kan senang nih ya, maklum hobi gratisan. Jadi sudah ambil itu potnya itu, terus dia cerita, nggak takut ya lo kan. Takut maksudnya nggak lihat ada yang aneh di dalamnya, dia bilang. Hah, maksudnya itu bekas janin. Pentang, langsung gue buang gitu kan. Maksudnya iya, itu tuh tempat orang naruh janin. Jadi orang naruh janin di dalam kendi pot itu, terus ditaruh di sini. Hah, gila loh, maksudnya itu apaan gitu kan. Jadi gara-gara itu gue parno banget gitu kan. Terus gue bilang, ini maksudnya apaan sih gitu kan, kok bisa gitu ada kendi di sini banyak. Terus dia bilang, terus dia cerita lagi, iya jadi nenekku itu dukun apa, jadi nenekku dulu itu bidan yang suka bantuin orang ngelahirin. Jadi orang ngelahirkan bawa ke rumah, dibawa ke rumah dia gitu.
setelah pulang, setelah bawa ke rumah dia ya udah ngelahirin gitu kan. Jadi ada keluarga itu yang kayak minta tolong neneknya ini yang nguburin gitu kan. Ada yang nggak, ada yang cuek juga gitu kan, yang nggak mau ini, nggak mau ribet gitu kan. Jadi datang neneknya itu di ini dibeliin kendi gitu kan, atau dari keluarga ini yang nyiapin kendi gitu kan. Kadang keluarganya sendiri yang narok di situ gitu, di belakang perkarangan rumah neneknya ini. uh ya, setelah sudah dengerin cerita dia yang kayak gitu, nggak lama itu kok ada yang nyetuk kaki aku lagi gitu. Aduh, gue bilang kan. Terus pas gue lihat ke belakang, pas gue lihat ke belakang, nggak tau lah ini asli, ini enggak atau gimana gitu kan. Tapi di sudut pojokan rumah, belakang rumahnya neneknya itu, aku ngelihat kayak ada anak-anak kecil gitu. Anak kecil, mukanya nggak hancur, cuman pucet aja. Dia sambil ngelambain tangan ke aku, terus wah, langsung langsung kabur kita. Aku yang kabur maksudnya. Atau mungkin itu biasa aja kan. Sudah itu aku langsung minta pulang kan. Gak mau lagi aku kesana. Ya, mungkin gitu aja ceritaku dulu. Maaf kalau nggak bagus-bagus amat. Ya, lain kali kalau sebenarnya masih banyak cerita yang lain gitu kan, yang pengen gue ceritain, tapi cukup segitu aja dulu ya. Oke, terima kasih udah dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.